kasih. Mari dengan segenap hati kita nyatakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu, buat pertolonganmu ya Tuhan, buat penyataanmu yang sempurna, yang gak pernah terlambat di dalam hidup kami. Sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku, kami berterima kasih. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang gak pernah terlambat memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat tangan penyertaan-Mu yang gak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, tangan-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kalau kami di pagi hari ini buat napas kehidupan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat keluarga kami, buat kesehatan kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami hari ini ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau percaya Tuhan, kami mau belajar untuk tetap jalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Walaupun keadaan gak mudah, tapi kami percaya tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Team Praise and Worship yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pastor Fendi Tantono ya. Dan juga Pastor Freddy Lai. Dan juga Pastor Abed Nego. Dan juga Bapak Akian tadi udah nemenin
Thank you so much. Shalom Bapak Ibu semuanya, kenalkan nama saya Ruby Herman. Nah, saya biasanya pelayanannya di marketplace. Ya, tapi hari ini saya bersyukur saya direkomendasikan sama Pastor Alvin Kurniawan. Nah, hari ini beliau kasih kesempatan saya juga, terima kasih buat melayani di tempat ini ya. Jadi nama saya Ruby Herman. Ya, saya banyak melayani di marketplace. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin bisa kita connect di Instagram. Oke. Nah, Bapak Ibu, biasanya saya mulai ini dengan pantun ya. Biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Ya kalau misalnya saya mulai pantun, Bapak Ibu boleh kasih sedap boleh? Boleh ya biar akrab yang nggak tegang ya gitu ya. Oke, boleh ya? Oke, gini ya. Jalan-jalan ke Brastagi. Jangan lupa beli sawo. Selamat pagi GBI Bewok. Oke, tepuk tangan. Oke. Mungkin garing ya, tapi nggak apa-apa ya. Biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu saya ingin membawakan sebuah tokoh. Ya, ingin sharing firman Tuhan tentang tokoh yaitu Yusuf. Ya, oke kita mulai aja Bapak Ibu. Oke baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, oke. Bapak Ibu, saya akan share tentang bagaimana Yusuf di dunia bisnis dan profesional. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa di zaman now ini, ya keadaan gonjang-ganjing, ya mungkin lagi nggak jelas, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kita dan kita juga ikut ambil bagian dalam pergerakan tersebut. Ya, bagaimana Yusuf di dunia bisnis dan profesional. Kita lihat implementasinya. Kalau dulu Yusuf berapa ribu tahun lalu, ya, bayangin dari sumur, ya, sampai bisa mengelola, ya, sampai dipercaya. Nah, kita percaya juga bahwa masa lalu, ya, mungkin kita nggak bisa mengubah keadaan masa lalu, tapi kita bisa mengubah keadaan di masa depan. Ya, bagaimana respon kita bisa mengubah, ya, bagaimana kita bisa membangun karakter unggul dan juga strategi kerajaan Allah. Ya, ini yang the most important thing, bagaimana kita bisa membangun karakter unggul dan strategi kerajaan Allah di tengah pasar sekuler. Karena kita hidup di dunia, ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita jalan, Tuhan yang memberikan kita strategi. Ya, Tuhan yang menuntun langkah kita. Tapi dalam realnya banyak sekali namanya cobaan, ya, cobaan yang Bapak Ibu mungkin cobain. Cobaan dan cobain. Ya, kadang banyak sekali pilihan-pilihan yang membuat kita enggak berjalan sesuai sama rencana Tuhan. Ya, that's why ya, kita lihat bahwa Yusuf, ya, pernah oke. Yusuf, Bapak Ibu, kalau lihat sini ya, bagaimana Yusuf dibuang ke sumur. Ya, berawal dari apa? Berawal dari saat dia dapat mimpi, lalu dia ceritakan kan. Dia ceritakan mimpi tersebut waktu masih kecil ya, waktu Yusuf kecil, ya, dia ceritakan ke ayahnya pertama. Ya, lalu ada kalinya saudara-saudaranya tahu gitu kan, saudara-saudaranya tahu, saudara-saudaranya nggak senang. Nah, mungkin dalam realita kehidupan, banyak Bapak Ibu mungkin dapat mimpi. Ya, Bapak Ibu banyak dapat visi, mimpi. Wah, akan jadi karyawan yang sukses gitu kan ya. Akan jadi pengusaha sukses. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin ada juga yang mendapatkan mimpi. Tapi saat kita ceritakan mimpinya, mungkin banyak orang yang nggak senang Bapak Ibu. Ini realita. Di zaman now ini, orang senang lihat orang susah. Dan juga orang susah lihat orang senang. Betul gak? Realita di kehidupan sekarang ini, ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tapi kalau di GBI Bewok enggak dong, senang lihat orang senang, ya enggak? Susah lihat orang susah, ya kan? Jadi keluarga di GBI Bewok saya rasa pastinya, ya, saling support, saling mendukung satu sama lain. Betul? Yes. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu di Kejadian 37, ya. Wah. Yusuf, ya, dibuang ke sumur saat kakak-kakaknya tahu kan, dibuang. Ya, mungkin Bapak Ibu
dalam realita kehidupan. Ya, entah itu sebagai karyawan atau pengusaha, saat kita mendapatkan visi, misi, impian, ya kan? Ya mungkin banyak orang nggak seneng. Mungkin banyak orang yang menjerumuskan kita. Ya, tadi saya ngobrol sama Pak Akian kan, wah, banyak ngobrol ya. Realita dalam kehidupan, ya, realita dalam kehidupan Bapak Ibu, ya. Ada cobaan dan prosesnya Tuhan, ya. Kadang kita kayak tadi lagu tadi tuh ya, yang waktu terima kasih, saya ingat banget video klipnya gitu ya. Ya, penyanyinya waktu itu video klip dilihat akhir bulan, dompet kosong gitu kan, ingat ya, Jeffrey Rambing ya, ya kan, dompet kosong, mau bayar kontrakan nggak ada, kos-kosan nggak ada, ditelepon lagi, ya kadang kala ya prosesnya Tuhan nggak gampang, tetesan air mata, yes, ya waktu gimana rasanya ya dijeblosin ke sumur Bapak Ibu, dijeblosin ke sumur, di mana sumur itu bicara soal jatuh, terpuruk, keadaan gelap ya. Nah, ini yang terjadi. Lalu juga di sumur, bagusnya di sumur itu Yusuf nggak meninggoy gitu ya. Bagusnya ada pertolongan Tuhan juga gitu. Pertolongan Tuhan lalu dijual, di mana Yusuf dijual ya, jadi budak di Mesir, jadi budak di Mesir. Ya, tapi mungkin orang-orang kakak-kakaknya, papanya taunya sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Nah, oleh karena itu saya mau share ada 5 pilar utama ya, karakter ya. Kita bicara soal transformasi. Kunci transformasi Yusuf ya. Dari dia di sumur, dari budak menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Ya, kita percaya tadi, masa lalu, tapi kita percaya kita bisa. Ya, kita bisa sesuai rencana Tuhan, kita bisa berjalan ya dengan karakter ilahi, dengan fondasi kunci transformasi Yusuf ya, yang dari budak menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Kita mau belajar bagaimana sih langkah-langkahnya, step by stepnya. Mau Bapak Ibu? Amin. Oke, start from number 1, next. Nah, kita bicara soal kompetensi dan kecerdasan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita Tuhan sudah kasih potensi dalam hidup kita. Ya, ada yang jago masak. Ya, ada yang jago misalnya dalam bidang properti, ada yang jago dalam bicara. Ya, setiap potensi Tuhan sudah kasih gitu ya. Nah, kompetensi dan kecerdasan, kita bicara bagaimana kita bisa menerapkan dalam di marketplace ini Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita bisa menerapkan di marketplace. So, sebelum menuju sini, kita percaya bahwa kompetensi yang tinggi ya, ada continuous learning. Yusuf ini giat belajar manajemen rumah tangga. Ya mungkin waktu di rumah tangga Potifar ya. Dan sistem birokrasi di dalam penjara. Ingat ya, Yusuf sempat dimasukin ke dalam penjara gitu ya. Di mana respon Yusuf ini waktu di dalam titik terendah tetap namanya optimis, tetap belajar, nggak ngeluh. Ya, Bapak Ibu, nggak gampang loh kondisinya dalam titik terendah ya, bisa keep on learning. Banyak kan kalau udah titik terendah, aduh gini amat nasib gue nih gitu ya. Ya, kok Tuhan gini banget gitu. Tapi respon Yusuf beda. Oleh karena itu, ya saya nggak tahu keadaan apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Ya, tapi saat kita mau belajar dari Yusuf, mari kita tetap optimis. Mari kita belajar saat ini apa yang kita bisa pelajari, apa yang kita bisa kontrol, ya lakukan yang terbaik. Ya, jadi waktu itu Bapak Ibu, Yusuf waktu dia di penjara dia tetap belajarin, dia tetap bangun network gitu ya. Bangun network sama siapa? Nah Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan, waktu Yusuf dalam penjara dia membangun hubungan terus. Karena teman-temannya nanti, salah satu temannya yang akan mereferensikan kalau bisa bicara di networking ya. Nah itu dia. Jadi bukan hanya urapan memadukan talenta rohani, ya bukan hanya talenta rohani saja, tapi dengan kepemimpinan. Ya, dengan leadership, dengan kepemimpinan yang praktis Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, mengcombine, ya memadukan talenta rohani, kita percaya kita bisa mempunyai talenta. Ya,
tapi kita harus belajar juga tentang leadership dan lainnya. Nah ini yang Bapak Ibu kita mesti lakukan, kombinasi dalam kehidupan kita, diaplikasikannya, diimplementasikannya di dalam marketplace. Ya, kemudian daya tarik profesional. Nah kualitas kerja yang prima ini membuat Yusuf dipercaya oleh Firaun. Nah kata percaya ini penting Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata orang yang setia pada hal kecil maka dipercayakan pada hal besar. Ya, banyak orang dikasih kepercayaan kecil di underestimate. Ya, ini doang. Nggak mempersiapkan dengan baik. Padahal sebuah kesempatan yang kecil, kepercayaan yang kecil membuka pintu-pintu peluang-peluang yang besar. Amin Bapak Ibu. Ya, kadang Bapak Ibu, kadang kita dipercaya oleh mungkin teman kita, ya, oleh atasan kita, ya. Kalau Bapak Ibu sebagai profesional mungkin dipercaya oleh atasan, ya. Respon kita mempengaruhi Bapak Ibu. Kadang orang dipercaya, ya gua lagi. Salary not up, ya, kerjaan tambah banyak. Sering gitu gak? Nah, tapi kalau respon Yusuf beda. Ya, kadang kalau kita dipercaya, artinya pemimpin percaya kita bisa melakukannya. Ya, respon kita balik lagi penting. Dikit-dikit gue lagi. Padahal saat kita dipercaya, artinya kita dikasih kesempatan. Itu kata kuncinya. Karena enggak semua orang dikasih kesempatan Bapak Ibu. Enggak semua orang diberikan kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, ketika kita diberikan kesempatan, nah artinya kita mesti bersyukur, bersorak-sorai. Yes. Nah saat kita dapat kesempatan itu, sama seperti Yusuf, dia memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ya, memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ya, nah bicara soal memanfaatkan kesempatan dengan baik, ya, kita orang Kristen yang ada di dunia ini, ya, nggak cuma modalnya rajin berdoa Bapak Ibu, ya, tapi harus ahli di bidangnya. Ya, sekali lagi harus ahli di bidangnya. Kompetensi yang dikerjakan dengan maksimal akan menarik perhatian. Ketika Bapak Ibu jago di bidangnya, saya percaya itu akan menarik perhatian. Wah hebat nih. Ya. Selain menarik perhatian pemimpin, menarik perhatian juga yang ngiri, betul gak? Yang ngiri, yang dengki itu juga menarik perhatian. Oleh karena itu, ya belajar dari Yusuf juga kita mesti belajar bersikap, belajar untuk tahu posisinya. Wah kita lagi bagus nih, ya. Bapak Ibu tahu deh kalau misalnya orang yang lagi unggul di bidangnya naik daun misalnya ya. Nah itu yang ngiri juga banyak. Oleh karena itu kita bagaimana kita mesti belajar respon yang benar ya. Kadang kita nggak perlu show off gitu kan. Supaya di bawah radar deh walaupun kita punya potensi yang bagus. Ya. Nah itu dia pentingnya Bapak Ibu. Kompetensi yang tinggi. Di zaman now ini ya, kalau orang bilang wah lagi krisis, lagi begini. Saya percaya setiap krisis ada peluang. Setuju? Sekali lagi ya, di balik krisis selalu ada peluang. Ya, waktu pandemi ada peluang. Ya, jadi Bapak Ibu gimana nih sebagai orang-orang anak-anak pilihan Tuhan melihat peluang. Melihat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sekali lagi, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, be the best, ya, kompetensi yang tinggi, be the best, dan juga bisa memanfaatkan kepercayaan yang diberikan walaupun kesannya sedikit. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Setuju Bapak Ibu? Amin ya? Oke. Next lagi. Oke, nah kalau udah ini kan mulai nih, udah Bapak Ibu misalnya bisa menonjol gitu ya. Nah mulai nih, nah, integritas ini dan godaan. Ya, jujur Bapak Ibu ketika mulai step by step mungkin secara karir naik ya kan, bisnis naik, nah mulai banyak nih godaan, peluang ya, godaan.
Ya, ilustrasinya banyak sekali. Banyak sekali yang saya bisa share Bapak Ibu. Ya, ketika misalnya karyawan, dia dipercayakan, step pertama berhasil. Lalu mulailah ada godaan, korupsi aja. Mumpung lu dapat jabatan dipercaya kan, udah korupsi aja dikit-dikit mah. Cincailah, nggak ketahuan gitu kan. Nah, balik lagi ke pilihan integritas ini. Kadang godaan-godaan itu ya menggiurkan di saat ini ya, tapi di nextnya hancur Bapak Ibu. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, pemilik-pemilik bisnis udahlah nyogok aja, udahlah yang ini. Ya, tapi balik lagi. Ini bicara soal integritas. Ya, dalam kehidupan integritas tanpa kompromi. Ujian terbesar ya, profesional maupun pebisnis seringkali bukan saat gagal, melainkan saat berada di posisi nyaman. Nah, ini nih. Ya. Waktu itu Yusuf menghadapi godaan dari istri Potifar. Ya, biasanya kalau pria harta tahta wanita gitu ya, harta tahta wanita. Nah, ini. Ya. Dia udah jalannya benar aja masih dijatuhin, betul ya? Masih dijatuhin, udah jalan benar, udah nolak, udah masih dijatuhin, ya. Jadi istri Potifar ini melambangkan jalan pintas, suap, korupsi, manipulasi bisnis demi keuntungan cepat, ya. Nah, Yusuf memilih untuk menjaga kekudusan nama baik, ya. Nama baik meskipun ya harus membayar mahal. Ya. Mungkin kadang nyuap aja lah, cepat jalur instan. Ya, tapi itu kadang menutup di masa depan. Menutup di masa depan. Ya, Bapak Ibu saya juga pembicara di marketplace, ya saya juga saya pernah diundang. Bikin konten, sekali bikin konten 150 juta investasi ilegal. Ya, 150 juta loh. Bikin konten hanya 15 menit, 150 juta. Ya, saya bilang mohon maaf, saya nggak bisa. Tolak. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian perusahaannya digerebek, yang orang tersebut dicari, kebanyakan pada masuk penjara. Gitu Bapak Ibu. Sekali lagi, kita bukan hanya bicara teori, tapi let's talk in real life. Banyak sekali tawaran-tawaran Bapak Ibu, yang ketika kita kompromi, habis kita. Setuju Bapak Ibu? Jangan lihat, wah godaan yang saat ini nih. Tapi kita gak mikirin saat masa depan. Ya, kita gak mikirin masa depan gitu loh. Jadi kita mesti belajar say no kepada hal-hal yang gak sesuai sama jalan Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Nah, ini bicara soal integritas ya, tanpa kompromi. Ya, sekali lagi ujian di posisi nyaman ya. Melawan jalan pintas. Ingat Bapak Ibu, merek terbaik Anda ya. Merek terbaik Anda adalah integritas. Karena integritas adalah aset komersial terbaik seorang profesional Kristen maupun pengusaha ya. Jadi lebih baik kehilangan peluang bisnis sesaat daripada kehilangan berkat Tuhan. Betul Bapak Ibu? Ya, kadang sekali lagi, enggak semua peluang itu bagus. Enggak semua peluang yang kelihatannya bagus tapi bagus. Ya, bagaimana mengujinya? Kita lihat, kita tanya Tuhan. Dan kita juga, ini benar gak? Ini melanggar gak? Gitu. Jadi kita mesti belajar untuk memilih. Ya, enggak semua pilihan itu benar. Gitu. Jadi Bapak Ibu gimana kita bisa memilihnya? Yaitu bagaimana kita bisa ya bergaul dekat dengan Tuhan dan juga kita bisa hati kita nih nyaman gak nih ya gitu ya untuk melakukannya ya. Hati kita nyaman gak ya? Hati kita tumpul gak? Kalau hati kita tumpul udah gaspol aja. Tapi kalau hati kita ya bersandar pada Tuhan, ya kita bisa memilih. Ya. Ya sekali lagi bisa memilih. Ya sekali lagi Bapak Ibu, integritas tanpa kompromi. Ya itulah yang kita mau belajar dari Yusuf. Nah kemudian juga, nah ini yang ketiga yaitu kemampuan membaca tren. Nah ini tuh Bapak Ibu. Ya, ingat ketika Yusuf dapat
mengartikan mimpi, ya. Selain mengartikan mimpi, Yusuf ahli juga dalam strategi Bapak Ibu. Ya, selain udah dapat kepercayaan, nah ini juga Bapak Ibu ingat ya, ketika masa krisis atau masa-masa sulit selalu ada peluang, selalu di bisnis itu ada yang turun, ada yang naik. Ingat sekali lagi ya, enggak semuanya turun loh. Ya, bisnis itu, duit itu kan ngalir, ya. Ada yang turun, itu ngalirnya ke tempat yang lebih tinggi, ada yang naik. Nah, gimana bisa membaca tren dan manajemen, itu manajemen logistik gitu ya. Ya, waktu masih masa kelimpahan, manage 20%, ya, hasilnya disimpan. Ketika masa kesusahan, itu jadi luar biasa. Ini masa lalu, tapi masa sekarang pun kita bisa melihat mana nih potensi-potensi tren. Banyak bisnis-bisnis yang lagi tren, tapi ingat balik lagi Bapak Ibu, sesuai gak sama firman Tuhan? Ya, nah ini gimana kita bisa implementasi ya penghematan dan juga distribusi global. Ini bicara bagaimana kemampuan Yusuf ya, bagaimana Yusuf itu manajemen risiko dan siklus. Ya, ada 7 tahun masa subur. Saat kita belajar ya 7 tahun masa subur ya. Kemudian bagaimana Yusuf itu secara ketat menyisihkan dan menyimpan tadi 20%. Ya. Ini bicara money management juga, asset management juga, income management juga nih Bapak Ibu. Ya. Saya percaya Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Amin ya Bapak Ibu ya. That's why kita pun mesti bisa manage our income, our saving, ya. Kita harus bisa manage income kita, saving kita, gitu ya. That's why ketika 7 tahun masa paceklik Bapak Ibu, krisis ekonomi global yang melanda seluruh wilayah bumi, ya, anak-anak pilihan Tuhan yang bisa manage berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya pilihan. Punya pilihan, that's why punya pilihan untuk bisa mengontrol. Entah itu kita sebagai profesional ataupun kita sebagai pebisnis. Nah ini tadi. Ya, akhirnya Mesir menjadi pusat logistik pangan dunia berkat perencanaan yang matang. Ya. That's why kita nggak tahu nih masa depan gimana, but we can make a plan. Kita bisa punya perencanaan. Anda sebagai profesional ataupun sebagai pengusaha, kita bisa punya perencanaan ke depannya dengan tadi sistem-sistem atau apa yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf. Oke, next lagi. Nah, ini juga Bapak Ibu, ya. Yusuf sebagai penyelenggara solusi kelaparan yang tadi ya, solusi kelaparan ya. Intinya dalam apa yang Yusuf lakukan sebagai pebisnis ataupun profesional Kristen harus memiliki hikmat ilahi untuk melihat tren masa depan, ya, berinovasi, tidak boros di masa jaya. Ini paling penting nih. Tidak boros di masa jaya, ya, agar memiliki cadangan di masa krisis. Ini. Ya. Kemudian juga gimana Yusuf sebagai solusi. Solusi. Ya, bukan hanya pengkritik, ya. Kadang ada problem. Kita bisa lihat ada orang yang tugasnya kritik aja. Ngedumel aja, ngeluh aja. Ini keadaan gini banget ya, kok gue gini banget ya. Gaji gue gak naik-naik ya, kok ekonominya gini ya. Ya, saya percaya itu gak ada di sini, di luar sana. Kalau di sini optimis semua. Betul Bapak Ibu? Tepuk tangan dong buat GBI Bywalk. Yes, semangat ya. Amin. Yes, sebagai penyelenggara solusi. Ya, kita percaya bahwa ya, banyak orang bisa melihat masalah, ya, tapi nyerah gitu. Lihat masalah, nyerah. Oh udahlah. Ya.
Justru saya Bapak Ibu ya, saya senang kalau ada masalah. Kenapa? Ada masalah, ada peluang. Ada masalah, ada peluang. Sekali lagi, ada masalah, ada peluang. Ya, ingat, kepercayaan itu datang ketika ada problem. Let's be a problem solver. Maka value kita, ya, sebagai profesional, kalau kita bisa beresin problem yang ada di perusahaan kita atau perusahaan yang kita kerja gitu kan ya. Good. Kenapa? Anda skillnya naik. Sekali lagi nih, banyak orang kan menghindari. Dikit-dikit gue, dikit-dikit gue. Justru kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan yang orang lain gak bisa kerjakan. Good. Ya. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan yang orang lain gak bisa kerjakan. It's good. Ya, value Bapak Ibu naik. Anda akan dikenal ya, problem solver, ya itulah. Kalau Anda cuma bisa mengerjakan apa yang orang lain kerjakan, biasa aja. Nothing special. Nggak ada lu, masih ada yang lain. Gitu kan, bahasa kasar ya. But kita harus menjadi orang-orang yang different. Ya. Nggak ada lu, nggak rame. Saya kata, nggak ada lu, nggak ada cuan nih. Gitu loh. Ya kita harus bikin perbedaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita buat perbedaan. Di marketplace. Di marketplace. Kenapa di marketplace? Ya itu tadi. Karena di situ ada berkat yang melimpah saat kita becoming a problem solver gitu kan. Ya, di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Ya. Ketika perusahaan Bapak Ibu bisa menjadi problem solver di daerah ya atau di provinsi becoming a problem solver. Wah, itu luar biasa. Nanti kesempatan demi kesempatan besar ya yang akan datang. Ya, karena Bapak Ibu kita percaya bahwa nama baik ini penting. Referensi ini penting. Ya, hari ini saya bisa ada di sini karena referensi. Ya, mungkin saya nggak kenal sama pendeta di sini gitu kan, tapi karena referensi Bapak Ibu. Nah, kalau saya nggak punya nama baik yang bagus, nggak mungkin direferensikan, betul. Ya, Bapak Ibu juga akan sama. Bapak Ibu akan direferensikan ketika Bapak Ibu memiliki kredibilitas yang bagus, track record yang bagus, nggak gampang disuap, ya kan? Bisa jadi problem solver, ya, bisa mengerjakan yang orang lain nggak bisa kerjakan. Betul atau betul? Kalau Bapak Ibu nih jadi pengusaha kan, Bapak Ibu pilih yang mana? Orang yang bisa dipercaya atau orang yang nggak jelas? Pilih mana? Silakan jawab sendiri. That's why kita, ketika kita mau diperlakukan, ya, kita kan hidup di dunia di mana masyarakat juga mementingkan track record. Ya, dan juga masyarakat yang mereferensikan. Yusuf bisa dipercaya ya oleh Firaun karena referensi juga Bapak Ibu. That's why dalam keadaan apapun jaga nama baik. Jaga nama baik. Ya, karena ketika kita jaga nama baik itu akan membuka peluang-peluang. Ya, mungkin bukan hari ini tapi minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Kayak lagu tuh ya. Kalau bulan-bulan depan, mungkin 6 bulan berikutnya. Tapi percayalah, yakinlah bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Yes. Semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Oke. Nah, kita bicara ya pesan profesional ya di marketplace. Kita bicara bahwa di tempat kerja jadilah orang yang selalu menjadi solusi. Be a problem solver. Bukan orang yang memperkeruh suasana. Bukan orang yang gosipin aja deh, gosipin bos deh. Ya, let's be a problem solver Bapak Ibu. Percayalah. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu ya mungkin evaluasi sebelumnya gimana kinerjanya gimana. Tapi kalau belajar hari ini ya lewat apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf, kita bisa berubah karakter kita, ya, perilaku kita, apa yang kita lakukan, percayalah bahwa peluang demi peluang menanti Bapak Ibu. Kesempatan demi kesempatan menanti Bapak Ibu. Dan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah. Kita bisa menikmati di bumi ini.
dan di surga pastinya. Amin. Oke. Next ya, Bapak Ibu ya. Ya, banyak orang ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, banyak orang ya, bicara dalam cobaan itu nggak mudah ya. Tapi kita bicara kesetiaan dalam cobaan itu ya, bicara soal rekonsiliasi hati yang mengampuni ya. Nah, Bapak Ibu, saat Yusuf udah dipercaya gitu kan, tiba-tiba kan kakaknya, keluarganya datang gitu kan. Nah, respon Yusuf lagi, balik lagi. Gimana kalau orang yang udah nyakitin kita, kita masih mau mengampuni nggak? Nah, ini juga penting. Ya. Tadi ada lagunya tanggalkan beban. Kadang kita banyak menyimpan kepahitan. Ya nggak mau mengampuni, itu kayak jadi bawa penyakit Bapak Ibu. Ya. Dalam hidup ini kita mesti ya let it go. Let it go. Let it go gitu ya. Ya, jangan simpen dendam. Mungkin banyak orang yang menyakiti Bapak Ibu, hari ini ambil keputusan untuk ampuni. Lupain lah. Karena orang yang nyakitin ibu mungkin dia nggak apa-apa gitu. Tapi kitanya yang nyimpen dendam. Waduh dia gitu banget sih, dia nyakitin gue. Padahal 20 tahun yang lalu gitu ya. Tapi masih disimpan gitu ya. Ya, tinggalkan beban. Ya, ampuni Bapak Ibu. Ampuni. Supaya kita apa? Supaya kita nggak menanggung beban dalam diri kita. Orang udah nyakitin kita, ya udahlah, kita lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Akhirnya ya Yusuf ya, implikasinya bagaimana dia bisa ya mengampuni untuk keluarganya yang udah menyakiti dia, yang udah mau ngebunuh dia ya, membunuh dia kan, lemparin ke sumur. Ya, udah diampuni, malah diberkatin lagi. Ya, ya mungkin dalam realita, oh nggak gampang Pak, nggak gampang Pak. Dia udah nyakitin saya Pak, dia udah nipu saya Pak, nggak gampang. Iya, tapi jangan sampai beban itu nempel di kita, nanti jadi penyakit Bapak Ibu. Soalnya kita mesti let it go, lepasin, ampuni. Ya udahlah, yang dia tipu ya udahlah, nggak bikin dia lebih kaya gitu kan. Tapi kita kalau dengan jalan Tuhan, malah Tuhan bisa berkati kita dengan melimpah, 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 melimpah Bapak Ibu. Ya, terus terang saya melakukan prinsip-prinsip Yusuf ini. Saya puji Tuhan, diberkati sekali, diberkati sekali. Bisa mengelola perusahaan-perusahaan, bisa dipercayai perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya, kita percaya apa yang saya share ini, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu renungi. Nah, ini bisa menjadi terobosan dalam ekonomi, keluarga, bisnis dan lain-lain. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, next lagi. Nah, butuh IQ ya, kalau bicara soal ini IQ yang tinggi untuk bisa mengampuni. Karena kalau prinsip dunia, lu cubit gue cubit, lu tonjok gue tonjok gitu kan ya. Tapi butuh IQ yang tinggi. Nanti respon orang juga, oh lu udah disakitin tapi lu tetap mengampuni. That's a different. Itulah yang saya bilang, orang bisa melakukan apa yang orang lain gak bisa lakukan. Mengampuni. Ya, mengampuni. Ya, Kejadian 50 ayat 20 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, ya. Mungkin banyak yang mereka-rekakan jahat terhadap Bapak Ibu mungkin ya. Ya, tetapi ini Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Sekali lagi ya. Ya kadang kita melalui proses ya kita nikmatin prosesnya ya karena itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Ya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf is the chosen one. Ya. Ya, mari kita belajar seperti Yusuf, jangan seperti kakak-kakaknya nih.
Kalau kakak-kakaknya lihat orang hebat dikit, ngiri. Iya kan? Ingat nih, kita harus jadi seperti Yusuf ya, jangan jadi kakaknya. Ya kalau kakaknya ada orang hebat dikit, disingkirin nih, dihilangin nih, gitu. Jangan Bapak Ibu. Ya di profesional ada yang jago dikit. Justru kalau ada yang jago dikit, kita belajar sama yang jago nih. I want to learn from you. The best. Gimana nih? Ya, apa yang dilakukan? Ya, saya punya perusahaan properti juga Bapak Ibu. Saya punya tim sales-sales jago-jago. Saya suruh sales-sales yang gak jago belajar sama dia. Jangan dimusuhin nih. Ini aset perusahaan, saya bilang gitu kan. Ya. Kadang tuh yang jago-jago suka dimusuhin. Realitanya gitu Bapak Ibu. Ntar bilangnya gini, oh ini mah pakai dukun Pak. Ntar, wah ini Pak, banyak nyogok sana sini. Dalam hati saya, hasilnya tapi Pak bagus, tapi nggak terbukti nyogok sana sini, nggak terbukti pakai ini gitu kan ya. Kenapa kamu pelajari sih polanya gitu kan? Kenapa nggak coba pelajari, ya kan? Saat saya pelajari, ya orang-orang hebat atau sales hebat, dia bisa memanusiakan klien, nggak hit and run. Banyak sales itu cuman hit and run, prospek, tawarin, tapi nggak tahu kebutuhannya apa. Nggak jaga hubungan, ya, nggak cari tahu ulang tahunnya kapan, gitu kan, nggak cari tahu detailnya, ya. Saya kalau sales yang maunya hit and run, umurnya nggak panjang. Nanti dia doa, aduh gini banget sih Tuhan, saya nggak cocok di dunia sales, gitu kan. Padahal Bapak Ibu, ilmu sales itu ada cara-caranya, gitu kan. Di bisnis juga ada cara-caranya, ya. Bangun hubungan dulu, ya, tahu kebutuhannya dulu, ya, memanusiakan manusia dulu kalau bahasa bilangnya ya, memanusiakan manusia dulu, ya, tahu ilmu memuji juga, gitu loh. Banyak orang yang suka dipuji juga Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu ilmunya. Nah that's why tadi EQ yang tinggi dan mengampuni. Ya. Kadang jadi sales terbaik itu juga tekanan, ya, sering juga ngadu sama saya. Pak, saya kadang gak kuat Pak, gitu Pak. Saya dinyinyirin terus. Ya, sales terbaik itu kadang dinyinyirin terus. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga di sini ada yang mengalami hal yang sama gitu. Atau jangan-jangan Bapak Ibu yang nyinyirin, enggak kali tapi ya. Ya, enggak lah ya, enggak ya. Ya, tapi janganlah. Let's learn. Karena sales yang terbaik ini dia bisa menghasilkan lebih banyak, 10 kali lipat lebih banyak income-nya. Dia bisa akhirnya beli kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, dia bisa punya aset, ya, dia bisa jalan-jalan, bisa ibadah, bisa lain-lainnya. Gitu. Menikmati surga di bumi. Nah, kalau kata saya gitu. Ya, so that's why kita need to learn, ya. Belajar dari Yusuf bagaimana pola-polanya, ya, bagaimana apa yang dilakukan, ya. Ketika Yusuf sekali lagi berada di puncak kekuasaan dan bertemu kakak-kakaknya yang dulu menjualnya, ia tidak membalas dengan dendam emosi, ya, tapi dia bisa berbaik hati. Ya. Implementasi tentunya di bisnis ya. Dunia bisnis ini penuh dengan persaingan yang enggak sehat. Ya, betul enggak? Betul ya. Ya, kadang tusuk dari belakang, politik kantor dan lain-lain. Oleh karena itu, ya, Yusuf tahu, paham segala proses buruk yang ia alami adalah bagian dari trainingnya Tuhan. Ya, di training oleh Tuhan, ya, untuk bisa memposisikan di tempat sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin lagi dalam keadaan di training Tuhan, dalam proses Tuhan, siap-siap karena saat lagi berkat melimpah. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, dan ingat jangan habiskan energi karir Anda untuk balas dendam. Ini penting nih. Kalau dia fokusnya balas dendam, akhirnya yang aturan dia bisa ngatur strategi Bapak Ibu. Ya, ngatur strategi. Aturan dia bisa ngatur strategi yang lebih baik untuk meningkatkan income, meningkatkan value-nya lebih luar biasa. Ya. Karena ketika kita mau balas dendam, energi kita pasti teralihkan gitu ya.
Gimana nih, gue mau ngelawan dia. Ya, apalagi lawannya lebih jago gitu kan ya. Ya, kadang pakai pengacara lebih mahal lagi. Akhirnya kan terkuras. Energi kita terkuras. Ya, jadi kalau orang lain yang udah nyakitin kita, ya udahlah, ampuni, let it go, let's move forward. Move forward buat apa? Rencana Tuhan yang indah, yang lebih baik, yang Tuhan udah persiapkan untuk diri kita. Ya. Sekali lagi, waktu kita terbatas Bapak Ibu, cuma 24 jam. Kepotong tidur juga kan? Ya, belum lagi bersama keluarga, belum lagi mikirin kerjaan kita, bisnis kita, strategi dan lain-lain. Jadi daripada dendam, lebih baik energinya tersebut fokusin untuk move forward. Nanti kalau kita pun udah sukses, yang ini pun yang dendam akan, mohon maaf ya, gitu. Setuju Bapak Ibu? Amin. That's why ini Bapak Ibu, ya. Sekali lagi, Yusuf tidak dipromosikan karena ia meminta jabatan. Ya sekali lagi ya. Ya dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak dapat promosi saat kita nggak minta gitu loh. Tapi kepercayaan itu yang datang. Ya, kepercayaan itu yang datang. Kepercayaan itu datang kadang bisa sebagai beban. Bisa, lu ngurusin ini ya. Lu ngurusin ini ya. Ya, lu handle problem ini ya. Yang handle problem ini kadang itu kenapa gue yang dapet ya gitu ya. Pasti kalau kita pikiran normal, kenapa yang gue mesti beresin ya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak minta, tapi ya karena kehadiran kita, karena kehadiran Bapak Ibu membawa dampak dan keuntungan bagi lingkungan tempat kita bekerja. Amin Bapak Ibu. Ya sekali lagi, membawa dampak dan keuntungan bagi lingkungan tempat kita bekerja. Dan sekali lagi, ketika Tuhan menyertai kita, maka perusahaan tempat kita bekerja, apa yang kita lakukan ya di marketplace diberkati. Amin Bapak Ibu. Nah, kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, Tuhan telah memilih kita melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, ya. Jadi kesimpulannya jangan takut Bapak Ibu. Ya. Jangan takut, ya. Do the best, ya. Do the best dari yang kita punya. Boleh next lagi? Ya. Ingat Bapak Ibu, dalam keadaan apapun ya, saya selalu share juga, ingat 20% cadangan. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin. Formula menghadapi krisis ya. Ya, ini formula menghadapi krisis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat income, 20%-nya saving. 20%-nya saving. Ya. Seperti Yusuf meletakkan dasar prinsip keuangan modern ya. Kita belajar nih dari ribuan tahun yang lalu, kita aplikasikan juga di sekarang ya. Ingat Bapak Ibu, ya menyisihkan 20% surplus produksi selama masa jaya untuk membangun cadangan likuiditas. Ya, saya percaya Bapak Ibu, nah kita bisa belajar dan kita bisa mengaplikasikannya. Ya, ini sesuai dengan ajaran dari Tuhan juga gitu kan. Ya, prinsip menjaga organisasi, keluarga atau bisnis kita tetap berdiri kokoh. Ya, saat siklus ekonomi berbalik arah menjadi negatif. Ya, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan juga ingin kita mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Kita mungkin nggak bisa mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Tapi ketika kita bisa manage apa yang kita bisa manage, mengelola keuangan dengan baik, ya jangan tergiur juga sama investasi nggak jelas Bapak Ibu. Ya, hati-hati juga nih ya. Ya please saving untuk masa depan. Saving untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Ya, lebih baik daripada investasi nggak jelas Bapak Ibu. Ya, karena banyak orang jujur katanya terjebak karena apa? Greedy. Banyak orang terjebak karena greedy. Terpancing. Imbal hasil lebih besar. Ya. Keuntungan yang lebih besar, banyak orang terjebak di sana. Dan saya mau bilang waktu saya entah khotbah atau di marketplace, hati-hati, hati-hati. Hati-hati yang too good to be true.
Mendingan kita fokus sama yang kita bisa, kita yang kuasain, kita tahu manage-nya, lebih baik kita manage uangnya itu sendiri. Ya, jangan too good to be true. Ya, atau tanya Tuhan juga, benar gak Tuhan? Kalau gak benar, tolong halangi. Ya. Tolong jangan dilancarkan. Tapi kalau benar, ya Tuhan yang lancarkan. Tapi balik lagi, hati kita mesti on. Bener gak nih? Bener gak nih? Bener gak nih? Sesuai rencana Tuhan gak? Sesuai rancangan Tuhan gak? Ya, tapi balik lagi, no matter what happen, 20% mesti dicadangin. Jangan diinvestasikan ke hal-hal yang gak benar gitu loh Bapak Ibu. Ya. Ya, yang punya keluarga masih punya anak. Anak mesti sekolah sampai kuliah kan. Bisa kata gitu ya. Jadi jangan greedy. Ya, itu juga yang Yusuf lakukan, dia enggak greedy. Ya. Oke, dampak dan kesimpulan Bapak Ibu. Ya, kehadiran yang berdampak karena Tuhan mau kita dipromosikan. Tuhan mau kita dipromosikan, ya, bukan karena mengejar ambisi pribadi. That's what important thing. Ya, jangan kejar ambisi pribadi. Ya, saya tahu Bapak Ibu, mungkin apa yang saya khotbah ini ada keras. Tapi percayalah, ketika kita enggak mengejar ambisi pribadi kita, tapi kita gimana berdampak kepada banyak orang, that's more powerful. Ya, melainkan ia mampu membawa nilai tambah dan solusi nyata dimanapun ia ditempatkan. Ya. Saat penyertaan Tuhan nyata atas kita, maka seluruh ekosistem bisnis tempat Anda bekerja akan ikut mencicipi berkat. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan, boleh katakan ke kiri kanannya, Anda diberkati Tuhan. Ya, Anda jadi Yusuf. Iya. Jangan jadi kakak Yusuf. Amin Bapak Ibu ya. Oke, saya undang boleh tim Praise and Worship. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami hidup untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang indah Tuhan. Ajar kami untuk memilih jalan-jalan yang daripada-Mu. Bukan jalan yang memenuhi ambisi pribadi kami. Bukan jalan-jalan yang memuaskan jiwa kami. Tapi kami mau memilih berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu yang indah. Walaupun kelihatannya sulit, walaupun kelihatannya gak mudah, tapi kami tahu rencana-Mu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. I look into your holiness. When I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you.
it together. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Mari Singers nyanyikan. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada beberapa yang sedang menghadapi ujian. Ada yang mungkin lagi di keadaannya dalam sumur. Seperti Yusuf yang dicerumuskan. Mungkin keadaannya gak enak Bapak Ibu. Kok gini amat ya? Kok saudara saya menjauhi saya? Kok teman-teman saya menghina, memfitnah? Gak mudah. Tapi percaya bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan kita harus tahu bahwa tujuan kita hidup memuji dan menyembah Tuhan. Dan percayalah, mari kita gak dendam Bapak Ibu. Mari kita maafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat tangan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Buat kami berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Thank you Jesus. I worship you. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Mari kita sembah Dia, Allah yang penuh kuasa, yang bisa mengubah keadaan kita, yang bisa memberkati kita dengan luar biasa. The reason I live is to worship. Let's sing it one more time. Oh, worship you, oh God. I worship you, Jesus Almighty, Jehovah Jireh. You're the reason I live. Reason I live is to worship you. Oh, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, the reason I live. The reason I live. Oh, the reason I live. The reason I live. The reason I live is to worship. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa belajar dari Yusuf Tuhan. Kami percaya Tuhan buat kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua baik, semua indah, semua rancangan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Berdiri Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat.